kaji Thariqatul Hidayah Sabtu tanggal 2 Rabiul Awal. Baik, kaji kita pada sore hari ini karena masih berada di dalam Rabiul Awal, mungkin ada juga hubungan kaji kita agak segetet dengan itu. Apa temanya ya? Ada kalau banyak ibu-ibu di kami itu insyaallah mudah-mudahan macam-macam Pak Kawa, Pak Haji, nanadilah kami laki-laki itu insyaallah kau tidak perlu aktif dari kita. Dia tidak terfokus kaji juga pada ibu ibu. Jadi tema terbawa akhir ini adalah sesuai dengan hadis Nabi. Wa ambil kata dalam situ. Situ kalau bahasa Jawa enam. Itu enam. Kuat. Situ an-nisa'u amali ahabba ilallah. Ada 6 macam perbuatan ibu-ibu, perbuatan perusi atau wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Lain mau ibu dicintai oleh Tuhan. Lain mau ibu dicintai oleh Allah. Lain mau ibu dicintai oleh Nabi Muhammad. Coba tanya, kalau kia awak cinta awak peda, sayang awak peda, kamano pailah you bawa dah. Kalau ambo, yo cinta ambo ke mama ambo, tapi selain daripada pai dakwah, atunya mau baru. Pai dakwah pun apa Ustaz? Kalau ambo mau sabuk jangan canca, dak mau balik lah. Di jo suami awak cinta, jo suami awak setiap sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, pasti orang tu peduli dengan awak, iya lah. Kan saya peduli laki awak jawab selama kau. Saya nyoba lian baju guys, saya nyoba belanja guys. Itu tandanya sayang tu tak berguna kado kapai tu. Tapi awak nyoba perhatian, berarti nyoba tanda sayang. Ibu sayang lo ke beliau, ibu sayang lo ke beliau. Tak apa tanda ibu sayang kepada beliau, diurus segala kebutuhan beliau, kan betul? Berarti sayang sama cinta sama ama kok tema awak pada sore ini, ibu-ibu ada 6 perbuatan ibu yang menjadi sebab Allah itu cinta kepada ibu, 6 buah ya. Kalau ibu yang melakukan yang 6 itu insya Allah akan dicintai oleh Allah. Kalau lah dicintai oleh Allah, kira-kira mana tempat awak kira-kira? Surga. Ya, masuk surga. Yakin? Kini? Waduh. Baik. Ada 6 bu. Wah kan dia wah pendek-pendek saja. Dan 6 pun nak sampai ke 6 tak jabarannya tak terlalu panjang. Yang pertama kata Nabi, mu'laqa bi'aurati, yaitu seorang wanita yang senang, yang suka, yaitu menutupi aurat. Apa yang pertama? Seorang wanita yang senang menutup aurat. Mana aurat itu? Dari empuk kaki sampai ke puncak kapal, sampai ke ujung rambut lah, sampai ke ujung rambut. Apa cara sampai ke ujung rambut Ustaz? Karena rambut ibu kalau dicalik dari laki-laki yang bukan mahram satu helai, sehingga ibu sabanta disut 30 tahun di neraka. Sehingga sabanta 30 tahun itu sehelai rambut ditengok dari laki-laki yang bukan mahram. Makanya aurat ibu dari empuk kaki sampai ke ujung bukan sampai ke kepala, tapi ke ujung rambut. Di salai perintah menutupi aurat itu bukan dari ulama, bukan dari Pak Kaura, bukan dari Pak Camat, bukan dari ibu beko Al-Quran di bawah rumah. Pertama Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 26, dan kedua surah Al-Ahzab ayat 59. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Allah langsung memerintahkan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika. Wahai Muhammad, tolong kau katakan kepada anak dan istrimu yang perempuan,
anakmu yang perempuan supaya mereka menutup aurat mereka. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, perbuatan ibu yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang suka menutup aurat. Nah, ini kalau macam yang hadir bini ku alhamdulillah. Tapi dan ketika majelis taklim saya, kena dulu tu sebagian, tapi kami dua buatan tak yang sikoh dah. Masya Allah ketika majelis taklim, oh mantap. Dari jual rambut sampai kampu kaki tak nampak seketiak air. Sehingga berjalan saya dah payah je tak main dorok di dalam kan. Ya, ketika majelis taklim, barangkali sudah dari majelis taklim, main lantai bola majelis taklim celai, ndak bersobok jempol tujuh kapal loh ya. Adolah tapi di bawah tan buat pun salah dah. Lah dua cici. Nah, ikon namanya adalah samonya ulang apa? Beramal bulan Ramadan. Oh bulan Ramadan tu papui dosa maka cek buru-buru menyampaikan. Oh sebulan Ramadan tu masya Allah, you nak berkutik waktu tu. Selesai Ramadan halah tabuk-tabuk loh, telah kuang kadang ngangek dia. Itu namanya amalan musiman namanya. Di tiko majelis taklim, masya Allah, you rancak-rancak. Kau mau cari ini kan bidadari sado. Iko bukan ahli sarupo saya nama cari ini, tapi bidadari saro. Jadi amuko berasi-berasi apalagi ini bawa lampu tu hatara. Ahli sarupo saya insya Allah. Ya, bakal cari doa kacaman tadi. Bukan kita di kini saja kita berkumpul, tapi besok di saro. Di saro kita berkumpul masuk insyaAllah. Tapi ya memang model kau tadi menarik. Ya, bedak sekali sebulan saja lah, sekali seminggu. Bekau dia dolo di jorong, dia dolo di nagari. Tadi buat pertemuan sekali sebulan di kecamatan. Nah, jadi aurat kau tadi memang penting sebenarnya bu. Untuk ibu ini penting. Oh ibu alimnya bukan main, sholat tak tinggal, umrah sekali 2 bulan, haji sekali 5 tahun, infak rajin, sedekah rajin, taat ke suami, ada yatim dikasihi, ya kurang banyak bekau disedekahi sejuta sehari sedekahnya banyak ya. Tetapi kalau ibu aurat tak melampau, suka makai sarawa singke, baju singke, buat pendek, nampak pusing, jalan melenceng-lenceng, bentuk konce, itu dah boleh. Ya, habis dah dong. Habis bu. Ya, sudah sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, lalu besok subuh berjamaah, jarak subuh ke suhur, pakai sarung pendek, pakai dan parahnya dua bu. Kalau di kampung-kampung tempat kami bang, di kampung tak di kota, waktu nama kampung kami itu. Umur ela 50, abu ela banyak dan putih pada dan hitam. Gila makai sarawak kalalau je sepanjang kotor lah, tak sarawak kalalau. Sarawak kotor negadang kaki itu ha. Duduk lah tepi jalan, maduk lah ke jalan dong. Allah ilaha illallah. Oh. Lanak lah bangun tanah, tak you sadar diri lah. Atau tu di kampung. Tapi kalau di kota salah. Apa mak? Tak orang awak dah. Masih mending bu, tetapi tidak elok sebenarnya. Setelah nyoba liu dan berakal, kalau wanita anak awak batinnya kan baliu dan berakal. Nah itu. Tapi contoh beku ada anak yang berusia 5 tahun, berusia 12 tahun, senang you membuka aurat, masih agak mending daripada awak kalau lah umur 60 50. Ya, budak tu memang jatuh kalapo ke jatuh mah. Tapi nan banyak nan mati dulu tu adalah nan enggak. Kenalah wajah-wajah mereka kok dah kamu. Tapi insyaallah udah jangan lama-lama. Walaupun amak disuik mereka kini ko ha. Lah insyaallah kalau bisu emak ko sado amak ko umurnya antara 23 je 25 sado. Jadi bidadari sado. Ya. Ya. Dia cabelo ini oh disuik ini. Ndak pakai dok. Ya. Ya, uang macam jauh. Uang Pak. Lah apa gini, Mak? Lah 8. Awak 7
Oh 7 ya, Masya Allah. Lah 80 ha. Lah 80 kalau amak kau merasa kau kalau pagi ikut nasi dingin lah gak bambui mana mak. Lalu bambui dingin lah. Dia biasanya kalau udah agak sakit-sakitan umur 80 kok pagi itu nasi dingin lah bambui itu. Lain tak ya? Tergantung apa je lah. Apa kuncinya rasionya apa yakin kau dah mak kau. Mungkin beliau semenjak muda dulu, beliau rajin tidak memutuskan kudu. Ini orang kalau, mohon maaf, kini orang lari kepada mencari kesehatan selama 2 tahun kemari, kan ada namanya aerobik dong. Ya dong. Baik kami wangutan ada namanya aerobik, sekolah ada lah. Kacik orang kan mencari kesehatan tu dah. Tapi sebenarnya kalau ibu ambo tahu, nan paling okey kesehatan adalah olahraga semua. Nah, do nak melawan itu do. 5 kali nan wajib sehari semalam, berapa kali putar mayawa kiri kanan kepada Tuhan salam berdoa. Ya. Tapi salam tu jangan dia Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pemalih tu. Dia salam tu kan Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak pipi awak di orang belakang. Itu olahraga namanya. Itu olahraga. Oh kok melantik-lantik di tengah laman mereka. Sumayang tu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah panjangkan sujud lain. Panjangkan sujud lain beta. Orang yang suka-suka penyakit kepala migren, alamu-lamuan lah sujud dalam sembahyang. Ada serancak tu. Aku dah dah. Ilo dia betul tu kata. Dia mudah-mudahan sekolah dah ada. Ibu-ibu kan dah ada insya-Allah dah. Jadi yang paling okey kesehatan olahraga adalah olahraga semua. Tapi itu dalam boleh kami diikuti ya seni merabit tu dah. Lai boleh kalau lai muda je, tapi tolong dijaga pakaian bo. Jangan sampai pakaian membungkui. Kalau kini coba tanya ke ibu, dalam Islam tu pakaian bukan membungkus tetapi menutup. Kini coba lihat pakaian awak kini anak muda awak. Mana yang banyak membungkui pada menutui? Bantu kamalatui. Tapi mudah-mudahan di kampung kami nama dia tu mereka. Si kota pala pada Tuhan. Dalam Islam kota ni dianjurkan menutup. Mana nan menutup? Ya, kalau pakai lawak ini pak. Ku namanya mana? Longgar dia teh sampai kawan. Kini dah muat nak pakai longgar tu ledo ketinggalan. Lah ketinggalan. Nyo pakainya nak pun tujuh dah. Situ di Suwong tu Sarawak tu tolong sekalian. Kalau nak muda-muda masih ada jualan lain. Walaupun mereka tak dibolehkan dalam agama, masih ada jualan. Ada lo sebagian kain dalam gaib balik muda. Umuela 50 pakai pasar pakai Sarawak pensil jualan. Pakai Sarawak pensil lah model kau yang tu bakti lah boleh gaib. Lah model yang listrik katanya ya tinggal. Ya, itu namanya tak tahu jodi. Dia tahu jodi. Nah. Ibu, para bapak-bapak yang hadir pada sore hari yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat penting sekali aurat bagi ibu. Kalau kita mau mendapatkan hasil daripada duduk serupa kopi ini, Masya Allah bu. Coba tanyakan, dia tak ada apa? Tak ada. Apa ni? Coba tak suka tagak kita apa? Coba tanyakan bu. Layak baru pada doa pada atina fi dunia hasanah. Itu sabut. Apa artinya? Berilah keselamatan. Berilah keselamatan dunia dan akhirat. Yuk tiga tu. Beri keselamatan, beri kemuliaan dan beri ketenangan dunia dan akhirat. Dunia dulu baru akhir. Buni semuanya.
kebahagiaan, ketenangan, keselamatan dunia, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan akhir. Kira-kira kalau keselamatan akhirat itu apa? Bahagia, tenang, sukses di akhirat. Apa tanpa ya? Saro. Yang di dunia tadi kan 7 kata ya. Bahagia, sukses, selamat ya. Berarti kan sama katanya. Yang bahagia, sukses di akhirat itu adalah saro. Kalau bahagia, sukses, tenang di dunia berarti saro. Ada tak surga di dunia? Hah? Ada tak surga di dunia? Lain. Apanya? Apa surga dunia tau? Hah? Kesenangan. Ya. Inna lillahi jannatu fil ardi. Bahwa sesungguhnya Allah mempunyai surga yang ada di atas itu. Ayo ada kira Allah punya surga di dunia. Kalian tahu ibu? Kalian tahu? Ada 2 surga Allah kata Nabi. Barang siapa yang masuk ke situ mereka pasti bahagia. Ada 2. Salah satu siapa kan? Hah? Ada yang tahu enggak? Salah satu surga Allah yang ada di dunia apa? Kalau rata-rata biasanya jemaah hamba bagi bawatan timur kecamatan ke bawah sampai kata lawa petang mau tanya agak rata-rata jawabannya Ustaz, piti banyak Ustaz cenya. Ya, piti banyak kaceknya sarung. Batu apa tidak tu? Batu apa tidak? Saya sepakat tidak? Kesehatan. Kesehatan. Ya. Ya, termasuk kalau menyebut kesehatan itu termasuk tapi anu lain dan 2 kata tadi. Memang termasuk kesehatan, PT banyak, harato banyak, gaji gadang, oto gadang, rumah gadang, bini gadang. Tapi kalau badan sakit, ada benar gadang ni lah. Ada benar. Pitik banyak, gaji gadang, rumah gadang, bini gadang, laki gadang. Tak ada benar lain. Kalau badan rasa, berarti termasuk juga ni apa surga dunia itu adalah kesehatan. Tetapi yang terutama bukan itu tereto dah. Nak dikit tahu pada? Nak dikit tahu pada? Yakin kamu masuk ke situ? Nyok kata Nabi mereka, orang yang tak namu masuk ke surga Allah yang ada di dunia, tak akan masuk ke surga yang ada di akhir. Dia sejalannya. Masuk ke surga dunia baru dapat masuk ke surga akhir. Lain buat masuk ke situ. Buat sapuin. Yakin? Baik, buat sapuin siap saja. Kacik Nabi yang pertama wal majlisul ilmi. Majlis ilmu. Kuat pada kini pak. Jangan salah lah Ustaz. Tapi awak apa? Dia keramik awak duduknya. Dia apa cerai? Karpet. Karpet ya karpet aja. Itu secara syariat betul. Tetapi ibu dan bapak kita yang hadir pada sore hari ini, kata Nabi tadi, orang yang hadir di majelis ilmu berarti mereka itu sudah berada dalam surga Allah yang ada di dunia. Lain terbayang dah ibu selama kau sahabat ada duduk dalam surga? Lain yakin? Hah? Hah? Itu cedan tu kamu tanya mana? Yo lah yakin 100% sah. Yo lah yakin. Lah percaya ke hadis tadi pada? Tu. Di nak kamu ko besok bulan muka, minggu muka, lah ada yo tadang ada telingu awak. Orang kaduduk pengajian ilmu, majelis ilmu, tinggal kerajo tu lo, pada kerajo. Sedang maci bawang tinggal lo, sedang menyapu saok tinggal lo. Ya. Baik kan? Tu weekend. Ya. Tapi kalau sedang mau berlaki, ayo nak boleh dah. Atu serugo lah, tinggal lah serugo cik mereka. Mengajar tegala di tanuk mana pel. Kalau tangan kilo lah tanuk di patah lo. Ya. Jadi majelis ilmu adalah surga Allah yang ada di atas itu. Di dalam Malaysia ibu besok lain percaya lah.
Orang yang meninggal selesai majlis ilmu serupa eko, di manapun tampaknya, masjid, langgar, masalah, surau, tanah lapang, tanah laman, tanah sawah, di manapun tampaknya, tapi nyo pulang dari majlis ilmu, halaqah ilmu, kerana dalam halaqah ilmu seluruh dosanya digugurkan oleh Allah. Pada si, mangkonyo duduk dalam sarung. Orang kotor lah mungkin masuk surga. Ndak, orang berdosa ndak. Mangkok pada sore hari kini, ibu insya Allah dosanya digugurkan oleh Allah. Posisi di kini duduk di dalam surga Allah yang ada di dunia. Rajin awak sekali seminggu masuk ke dalam surga Allah di dunia. Sekali sebulan, 2 kali sebulan kok dapat rutin. Ambo menyampaikan ke jamaah kalau dalam acara Maulid Nabi, kok dapat dalam sebulan tu usahawan ke 5. Sebabnya dalam kajian Maulid Nabi berbeda lah cik lain. Ada lo cik lain. Orang yang hadir di acara Maulid Nabi, kata Imam Sirri Saqati, mazhab besar Syafi'i beliau, kata beliau man hadara baiti, barang siapa yang hadir baiti di tempat qiraatu Maulidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat itu dibacakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna, bahwa sesungguhnya raudatul jannah bi rahmatillah, mereka itu duduk di taman sarung. Kan encak aja lo. Jadi kalau orang tidak pernah muai hadir di acara Maulid Nabi, berarti orang kau marugi. Kenapa? Nyo tidak sempat duduk di taman sarung. Nyo kan. Di orang yang hadir di majelis, di tampek-tampek membaca Maulid Nabi, berarti nyo di saat itu sama nyo duduk di taman sarung. Taman surga itu rancak pemburu, harum pembusuk, barasia pokota. Taman nama tak pernah terbayang, tak mato, tak pernah terbesik dia. Yang pernah ibu ambo membayangkan taman surga itu sama jo taman PKK jauh. Ya, oh jangan terbayang. Oh kami lah dulu tamannya saudara, taman negari ada yo, taman kecamatan ada yo kami, taman bunga. Oh tak jauh, lewat dari situ. Dan taman surga deh. Dah, bang. Di apa tadi surga Allah yang ada di dunia? Majelis mangkok. Dan kamu semangatkanlah untuk hadir di majelis yang terutama ibu-ibu hadirlah di BKMT Badan Kontak Majelis MT di kan BKMT itu kan majelis ilmu kok. Jadi jangan sampai lewat Pak. Dah kakayo awak dan sari itu dah lo ka miskin dan sari itu dah pacayolah. Kalau kita syukuri lebih oleh dalam bersyukur ikhlas mulisin alahuddin, insyaallah kebaikan setelah hari itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tema awak tadi ni awak rencana awak tadi kan 6 dah. Siap baunya? Siap baunya? Sampai kat 2 jadilah dah. Sampai 6. Ha? Sampai 6. Encaklah dipotong-potong besok tak ada modal besok. Sini ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi adalah apa? Apa? Menutup itu perbuatan wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah as-sur bi'adni baiti, yaitu mereka seorang istri, seorang wanita yang tidak suka meninggalkan rumah atau keluar dari rumah. Lalu boleh kami keluar rumah dah, tapi tadi boleh kecil kami balik dulu kami di Stalin itu lah koran yang dimukasui oleh kau seorang wanita yang tidak suka keluar rumah. Keluar rumahnya apa? Keluar rumah tujuannya adalah untuk kezaliman, untuk mencari dosa, itu yang dilarang tadi. Sama bu, si ibu Nabi awak siapa namanya? Ibu Khadijah tu bininya tu. Siti Aminah sama Aminah mengandung tu pola dua ajaran Islam kualun. Alun lah ya. Sama Aminah kawin dengan Abdullah pola dua ajaran Islam kualun. Alun agama tauhid sama itu dulu. Tapi si Aminah dipilih oleh Allah seorang wanita soleh zaman jahiliyah sama itu.
Mohon maaf semasa itu ibu-ibu wanita tak ada haraguan dah, diperkosa, diculik, ditindas semasa itu. Lah, sakanda hatinya saja. Tetapi ternyata si Aminah ketika itu beliau tak suka keluar roh. Makanya menjadi namanya wanita soleh. Tak namanya keluar rumah dah terkecuali ada kepentingan. Itu si apa tadi? Ibu Nabi tadi? Aminah sama so itu. Kalau Aminah sama so kini, kalau Aminah itu tak namu keluar roh. Kalau Aminah kini, apa suka keluar roh? Sengenek tu bedanya bu. Awak jo Nabi sengenek jo bedanya. Kalau Nabi saketek lalu kalau awak seketek lah. Kalau Nabi seketek makannya. Kalau awak seketek mah. Kalau Nabi banyak ibadah seketek istirahat Kalau awak tadi seketek tu beda awak jo Nabi. Ya. Aminah tadi seketek tu beda jo Aminah ini. Ya. Aminah tu nyu dak suka keluar roh. Kalau Aminah kini ya atau seketek ternyata kok dapetnya diwariskan oleh Allah melahirkan seorang manusia mulia karena beliau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu menjadi wanita solehah namanya. Jadi seorang wanita perbuatannya yang dicintai oleh Allah. Yang kedua ternyata adalah wanita yang tidak suka keluar roh. Itu tu maksudnya bu, keluar rumah tu boleh tetapi ada kepala. Kok kan ada lagi ibu-ibu kami di bawah apalagi di kampung-kampung bu. La ilaha illallah. Laki soleh, lakinya petunjuk laki kalau kami ni kan tak pernah buat tetap mayat. Pai laki beko keluar, pai laki beko kerajo pesan kami ni jangan kilo malala jo dah, urus anak di rumah, kerajo awak ke diawai. Iyo bang, iyo dah. Ceknyo tuan laki pai kerajo, baca lihat jauh punggung laki. Situ hilang punggung lakinya tiba rumah kawan itu. Kalau tiba rumah kawan tu kalau lah amar ma'ruf dah bagai dah. Iko nahi mungkarnya. Laya doyo menantu wang ni macore tu. Menantunya dah tu le bangai dah. Laya doyo laki wang ni macore. Tu di kampung-kampung. Ini kalau di kota-kota kan insyaallah dah. Lapan apa yang akan baca? Wanita yang tidak suka keluar rumah, itulah perbuatannya ternyata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga lain. Yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah perbuatan wanita ternyata adalah lamaya al-ahya'u, yaitu mereka mempunyai rasa malu. Yaitu wanita yang mempunyai rasa malu. Malunya apa yang dia maluan? Kalau kini kan agak kurang. Banyak sebagian mana seluruh dah. Agak banyak kini dan agak hilang rasa apalagi semenjak apa Android ada kok. Layak doyo kesempatan. Tu dah ya. Berarti itulah kurang rasa malu. Kalau dulu kami tahu di kampung-kampung dulu anak gadis-gadis dulu, nah kalau ada tamu ke rumahnya laki-laki ini payah untuk keluar tu dari kamar itu kalau dulu. Ya. Sudah tu ibu-ibu mana zaman dulu tu, apapun kerja nak balewawai, balew pakai baju kebaya namanya pakai tiku luar. Kok kini memanglah banyak nak kurang rasa malu. Umur sampai puluh abuak bantuk balamak sanggan kata tu. Tak ada lampok dah. Sepanjang kota tu ada bantuk abuak jaguang. Ya, sudah tu pakaian. Kalau dulu mohon maaf kalau dulu induk-induk kita dulu ada tamu di rumah saling podo anak jo lakinya,
nyo ndak pernah membuka kain ndak pernah tangkik kain sampiang aja. Tu dia kenapa? Karena beliau malu. Al haya'u minal iman. Malu itu asalnya daripada iman. Kalau kini ndak lah banyak ndak. Ya, lah banyak ndak rasa malu Salah satu tu contoh nama sabit tadi. Padahal Nabi ko lah menggarisbawahi mabuah. Terus simak deh bu. Kata Nabi tak akan terjadi kiamat tu sebelum bokong wanita bergoyang-goyang. Acu cari ini deh bu. Dan tentu deh bu, nampak kasih goyang-goyang tadi. Ndak dia pentas ini wanita sana goyang lah. Dia halaman kantor camat, dia halaman kantor bupati, dia halaman kantor wali, di tampek-tampek dekat lapang lah. Atu tak tahu ada deh. Jam 5 sore kadang-kadang sau tak dole tu. Iya do boleh tahu. Iya do boleh tahu. Ada ya? Itu tak boleh. Lain boleh tapi tu tadi tolong jago jangan gilo dek cash, yes, OTW aja lebih tahu. Kalau berfoto ibu kalau mau enggak keluar, kalau ibu kalau nak tahu dunia apa sado boleh pakaian muslimah awak bakawan sededa do batigo. Tapi kalau seorang pakaian la ilaha illallah. Nah, selagi nyo cari dia laki-laki foto ibu tu nendoso tetap pengalir. Lain nyo cari kadang jalan lalu jalan kue sih mesti. Dia mencilik foto tadi atau nendoso mengalir tadi. Mangko ada kajiannya seorang wanita makannya berdosojo, minumnya berdosojo, lalunya berdosojo, sambil menyasarnya berdosojo, apa? Atau itu tadi. Wanita yang senang mengunggah fotonya tetapi tidak pakaiannya muslim atau pakaiannya buka aurat yang membuat beko laki-laki nafsu atau berkeinginan hatinya memandang akulah setiap dipandang dari laki-laki asyik tu puluh dosa mengalir kepada orang tersebut. Dan sana-sana di napi ko tadi bisa dibuat baik dan bisa dibuat lebih kadang peluangnya untuk maksiat lain lebih kadang lain ada daripada untuk kebaikan. Dah, paham? Dah paham? Lain. Jadi apa? Apa yang ketiga Cak? Mempunyai rasa malu. Mempunyai rasa malu. Wanita yang mempunyai rasa malu. Ya, jadi tingkatkan rasa malu awak. Apalagi awak lah selesai namanya memperingati Maulid awak mana sila kerjaan Maulid Nabi setiap tahun tapi tahun ke tahun perangai bentuk 7 kan dulu dia turun tak berubah dah. Berarti sama jurang memakan pel tapi sakit dah alau atau dah sembuh. Baik, tapi yang keempat lain. Yang keempat jazaba bi ta'ati zaujaha. Dah tentu arti. Dah berarti. Tak dah. Ya tak dah. Maka dah tentu lah mau sabut sah. Wah, dia dulu dah. Oh, siapa kau lawan sabut sah? Menyenangkan bi ta'ati zaujaha. Menyenangkan dan taat kepada suami. Aku nak sampai menyenangkan suami dan taat kepada suami. Itu nak sampai perbuatan wanita yang dicintai oleh dia awak ini kan rasul-rasul kalau taat ke suami sedang bagi yang punya suami kalau tak ada suami itu tak cakap dia kau nak taat lihat cari lo cek lain ya kalau taat awak ke suami awak sedang lain salah satu tu sabuin bapa bantu taat lah kok yo taat gue ya kopi gue ya tuh golai istri yang taat kepada suami tadi apa salah satunya menyediakan makan suami mantap memang yo itu lai basedan makan laki wak besok lai suami awak lai baidang lai dak basuhnya membiak magic ke magic soal yo
laki ambil nasi kemetik seorang beda. Ya. Kalau lagi tak ada di rumah. Oh, tak dua awak di rumah ya. Bo, ibu kecil ibu apa adalah kalau awak lagi tak di rumah, tentu yo ambil selang kan betul. Okey, itu mantap. Kalau kita tak di rumah, yo lah letak, yo ambil selang, tak masalah. Konan bedo dah itu lah. Nyo lain nyo nak bakanda nyo boleh ambil seorang, apa lu nak kan ambil seorang lain. Nyo lah parang jo lang ibu lagi lo deko kalau jo. Yo. Dia tak pasonnya tagak seorang ambil ke lain. Nak kopi buat seorang. Yang solat siko doyo pernah nyu laki ambil nasi seorang lain dah. Lah, sedangkan tadi istri soleha, istri yang apa tadi? Mengidangkan suaminya apabila nak berarti melayani suami, mengurus makan suami. Ayah mengurus ini tadi siapa? Mejek. Dia tu lah lawan ibu so. Ya, Mejek. Jadi yang nomor 4 sabata, seorang istri yang menyenangkan suami, yang taat kepada suami. Bu, Bu, layak mua ibu mau sakuin jalan ke Sarugo. Yo lai, ke Sarugo tu yo kancang tu. Ya, ibu jalan ke Sarugo tu 3 je bu, dakek deh ibu ke Sarugo pada kami bu. Kami 5, ibu 3, mana banyak 5 pada 3? Ya banyak 5. Ibu 3 saya balantong masuk Sarugo ibu. Mananya bu ya? Pertama taati billah, taat kepada Allah. Kalajuan segala perintah Allah tu anti larangannya. Yang kedua taati bi rasulih, taat kepada Rasul. Kalajuan suwan tin taga. Dan ketiga taati zaujaha, taat kepada suami. Kalau lah dapat nan itu de ibu, qila laha li udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Jadi mana pintu jadi samping, jadi muka, jadi belakang, jadi atas, jadi bawah. Berapa pintu surga? Banyak. Pintu surga berapa? Tingkat surga berapa? Pindah masuk surga, pintu dah tentu di mana? Dah. Ini dah masuk surga, pintu dah tentu di mana? Lo kan masuk? Nah, tingkat surga itu adalah 8 pintu besarnya ada adalah 8. Masuk ibu risuk dari mana saja pintu dari pintu taat boleh, dari babur rayan pintu puasa boleh, dari babur solat boleh, dari mana saja pintu yang kita sukai boleh masuk. Tapi itu tadi syaratnya tak dilarang masuk oleh Allah dah. 8 pintu surga. Berapa tadi ya? 8 ya? 8. Apa cara membuka ya? Aku mau tunjukkan seketik amalannya. Dan mau mengajuan mana nanalah tarwin tu tarwin. Coba tujuan ketika kita duduk atau duduk sujud apa nama baca? Allahu Akbar. Rabbu filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'dini wa'afini wa'fu'an. Berapa dong? 8. Pintu surga tadi berapa? 8. Berarti orang nandak namu sembahyang lah pasti tak tutup pintu sarung. Orang nan continue dalam solat istiqamah kepada Allah berarti secara syariatnya lah membuka pintu sarung. 8 doa duduk antara dua sujud. Pintu surga 8. Di jangan mimpi lo lagi. Kalau orang nandak mu sembahyangnya sampai mati dah, tu nya nak masuk surga je. Atau mimpi kita ibolong nama. Tak ada kamu salah. Tak ada kamu salah. Kalau dia memang tak solat sampai mati. Kau jangan salah apa lo bekor. Nah, dia tu nak gampek mu.
adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Seorang istri menyenangkan hati suami dan taat kepada suami. Jangan ibu memberi makan suami setelahnya minta. Deh, oh deh, yo bang, deh sekali lagi, yo bang, deh sekali lagi. Nasi lunjuk ke tangan lagi. Berarti itulah ini. Nyu sama lu nyu minta. Alunnya minta laki wak payah balik di kantor, balik di sekolah segala macam. Jangan ditanya ke makan bang kuedak. Itu jangan. Kan dulu bini ni model itu tu. Jangan tak pagi tadi laki nak makan tu. Hati pun rumah ke makan tak pedak. Lawan cai. Oh makan lah. Dah. Sanjuan. Sabar lunnya minta nasi. Kalau dulu mak mau cari dulu. Biar mak dulu. Ayah balik di mana pun karajo kok kamu motong segala macam kuat pun akan diawai. Balik ke rumah dibuka tudung de ayah. Kok kopi lado segala itu. Kok mate lado teh segala. Nasi lado, pinggan lado, sambal lado, air basuh lado. Tinggal makan selesai. Kayak tu dulu dah. Dulu kakak mak kau dah tu dulu dah selamat tu. Kok kini? Ya bukan ladang ya. Nyolai sama makan. Imagine, dia nyampe nasi lah soal, lelaki nasi lah soal. Yo rancak ya, tu bapa cara kami pakai magic tu dalam boleh banyak boleh. Bapa caranya supaya dapat pahala, angkat magic tu di bawah kamu ko laki awak tu. Aku angguk dah lah angguk. Ibu tak nak ikhlas kamu. Pagi ya bu. Pada polo dah kami punya lah dah payah kami dapat. Awak kini kau kan model tu banyak apa? Kalau dulu orang tua dulu, guru dulu, bila nyo sampai ke jamaah dah. Bu, Pak, tolong baca doa kamu Pak, amalkan setelah semayangmu. Yo, kaciknya dulu. Kalau kini, baca tu mengecek ke jamaah dah bu. Kalau lamu bu mau tolong baca doa kamu setelah semayang 3 kali. Polo pahalo dah awak Ustaz. Tu kalau tanya kini, alun kerajo nyawai gaji lagi baca polo pahalo dah kami ya kalau kami asyik makan laki kami taruh kami seduan. Polo pahalo dah kami ngenek pahalonya bu. Bapa pahalo ya? Lain tentu dek bu orang mati syahid. Mati syahid tu apa dia sebut peda? Masuk neraka peda. Orang mati syahid tu terbebas dari siksa sakaratul maut, terbebas daripada siksa kubur, langsung kes masuk saru. Tu orang mati syahid. Orang namanya dia makan lakinya sewalunya minta, itu pahalanya sama jo mati syahid. Tak faham? Dan semua laki itu ambil nasi. Dah mana? Mulai dari beko malam sama makan laki awak, salun makan yo saduan nasi capek. Ya, jangan suruhnya ambil lah. Ingat pahalanya. Faham? Itu salah satu istri yang taat kepada suami. Yang kedua apa tandanya bu ya? Apabila dilarang dari laki awak berarti apabila disuruh baik, itu namanya istri taat kepada suami. Berarti istri soleh, imra'atus solehah dakhalal jannah. Istri solehah itu tampaknya adalah sarung. Akan adalah pertanyaan ya. Kami lai bu ya, sembahyang kami lai, puasa kami lai, ya ke masjid kami lai lo, pilaki kami bajudi kalajonya. Atau bapola cara kami kan adalah pertanyaan model itu do. Jangan ibu fikir tu bu, jangan ibu fikir tu. Lai kenal ibu jam malam kelahiran Nabi, ada 3 bidan sampai orang bidan diutus oleh Allah dari surga untuk menjadi bidan ketika Nabi kita melahir. Kenapa? Masakit melabu lun sudah ketika itu lain. Masakit buadan lun bidan lun ado. Nang kalayu manusia mulia, manusia suci, manusia pilihan, bulan suci, maka diutus oleh Allah dari surga sampai bidadari untuk menjadi bidan. Salah satu masakuyan saya, salah satu namanya Asia. Lah kenal buat jo Asia? Siapa?
Siapa Asia tu? Hah? Asia. Tetangga Cik. Asia tu bini Firaun tu kafir apa beriman? Kafir permanen, tak semi permanen, kafir lah permanen. Tapi apa Asia bisa menjadi masuk surga? Karena taat kepada suami. Mantap. Itu salah satu. Padahal lakinya kak, dia jangan fikir lain. Oh kalau dia laki wet, kau saya kerana tiap malam ni. Contoh tak salah dia, tangan menyancang bau mah. Oh laki kilo main chip kerja. Tapi jangan dimakan hasilnya. Lah tentu hasil judi jangan dimakan. Lah tentu hasil chip nyuagian campaan. Kalau lah tak pada soda. Ya. Kami besok lah yang membayar kalau hasil judi itu kalau 5,000 ya tak kami. Apa 2 tweet? Nah, itu gunanya tugas istri soleha. Babila dawa abang wak mambok piti magin piti kawak itu ditanya. Tu nak istri soleha tadi. Dari mana kau bang gaji abang kau bang dapat di mana bang hasil di mana bang itu tugas istri soleha. Jangan tanya lah kalau ia balik aja cik laki ke tu dong. Harus tanya dulu. Kalau mereka raja le awak seorang kau uang hasil judi atau orang tipu tepo atau orang mengicu uang atau uang piti dari korupsi, lah tentu dia awak ambil je, awak pakai je, mangkok bagan dia awak sama nyusuk masuk neraka. Tapi kalau tak nak no awak jangan itu. Biarlah banyak mana asal hasil judi tak diterima, biarlah tak kemakan. Dan ibu besok masuk surga, dan inyo masuk. Penghuni neraka tak bisa main ke surga dah bu. Cayolah. Dan penghuni surga bisa main ke neraka. Kenapa? Orang penghuni surga tu nyo neraka tu dingin dak nyo kerana nyusul. Orang penghuni neraka tak bisa. Di besok udah awak dalam neraka, awak dalam surga. Dan keceknya dicalik bini ibu kan rancak besok tu. Dia rancak bini dia buat ceknya. Pindah apa nolong ada bang. Ceknya dari sini. Ya, di jali suan tu. Kalau laki awak apapun kerajanya, kok nyoba judi, nyo tak sembahyang, nyo tak puasa, tak baca Quran apapun kerajanya, jangan fikir tu. Yang penting kita menjadi istri soleh. Soleha. Lepas. Di istri soleha tu tampaknya tak dua. Itu contoh orang nambah rampek tu dan mengurus kelahiran Nabi itu ada bidan. Kalau pengajian mulut Nabi nya dibaca tu, harus dibaca tu baru itu tentu dah. Nya bidan dua ketika tu lain. Atau orang diutus oleh Allah dari surga. Bukan hanya penunggu surga, tetapi bidan dari surga. Kalau untuk surga insya-Allah gampang bu. Sebab surga jadi neraka tu untuk awak diciptakan oleh Allah, bukan untuk orang lain, untuk awak. Tinggal memilih awak nak ke surga atau nak ke neraka. Dia gampang masuk surga, tapi menjadi bidang dari surga bukan kan? Gampang susah. Dah, dia apa capek saja? Dah berapa? Lampek ya, apa dah sampai dah? Taat kepada suami. Kan yang lain taat? Yakin? Insya-Allah. Tapi kalau mau cari yang lain, kau kan muka-muka dan taat ke laki apa? Dah do nampak wajah nak pernah membentak laki, dah do mengayak laki, dah do nampak. Wajah-wajah solehan. Ya. Pi kategori si kawan. Kau di mata. Ya. Maria dia seketek dah pakai dia. Tak lo pakai dah. Maria dia seketek, saya tak pakai. Bu. Ibu dulu nikah kan di KUA Sangir ya, mana bodoh-bodoh pada gagaya. Kan di KUA Sangir dulu dah. Ijab kabul kan pada ayah awak jo KUA dulu. KUA duduk situ sudah tu ayah awak bajabat tangan lah calon laki awak ketika itu. Apa nak kecil ayah awak? Malin, ya bang. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku yang pertama si Jawiati. Dengan mahar sebuah sukupi tunai dijawab langsung dek calon udah awak sama situ calon baru
Saya terima nikahnya dan kawinnya anak bapak yang berumah 9 dengan mahar tersebut tunai. Setelah tunai, ditanyalah kepada saksi 1, saksi 2 ditanya oleh KUA. Selesai, bapak saksi 1. Menguat saksi, yo cek saksi 1 lah, ceknya kan? Tanyalah saksi 2 lah. Setelah selesai, yo lah sah, lah diterima, langsunglah berpindah. Ibu berpindah, tanggung jawab kami seorang suami berpindah dari pundak apa ibu kepada pundak kan. Dan kedua, orang yang paling pertama harus ibu hargai, ibu hormati setelah menikah adalah suami. Setelah ijab kabul tadi, maka disebut dalam aku serupa berada di bawah telapak kaki suami. Di bawah telapak kaki suami ibu serupa ibu ada Dia kau tak percaya macam dia tu rumah kau. Kalau mu buat soal serugo di bawah telapak kaki suami, nah, dia memang di situ ada ibu. Tapi laki nama dia mana? Itu kan ada lah kajian tu. Ada lah kajian tu, tapi laki ibu tak ada lah. Macam tu kamu basir ya? Ditaat kepada suami, istri soleha. Dia lain soleha awak sadar. Alhamdulillah. Kau muka soleha, insya-Allah kau muka soleha sadar tu. Menyelawat lanjut seketik bertanya ibu. Dia lain soleha tadi. Dia lain. Yakin? Aku yakin. Balapo tando soleha tu. Tando istri soleha tu apa? Jawab kat siap. Tando istri soleha. Tahan pada suami. Yo betul jo. Kata Nabi tanda istri soleha itu ada 3. Yang pertama izara aita sarratka. Apabila dicaliak dek lakinya menyenangkan hati. Berarti apa artinya banyak senyum. Banyak senyum. Betul. Lain caliak dek laki kau. Caliak laki. Lain mencaliak laki kau senyum terus. Lain mencaliak senyum terus. Bodak dah bila lelaki awak jadi senyum lelaki awak jadi. Dah. Itu tanda istri soleh. Ditengok dek suaminya menyenangkan hati. Betul. Kalau lah itu ibu lakukan yakin nombor 100%. Sebab kami laki-laki kau sarasunya tu. Kalau memang itu dilakukan dek buat tak kadoge laki awak nak saling. Kau pun nak kasih selingkuh aja. Giliran pai balik seketik baju wancar. Dia lebih boleh mau balik kali lili Pai ke pasar 3 kali tukar baju sani. Giliran di rumah la ilaha illallah. Pai keluar apa parfum Casablanca apa itu. Ya, baun malaikat tak kopi ya. Giliran di rumah apa ni awai tadi bawang? Ya baun bawang tu lah. Bang. Dia nak kafe adalah apa? Taat pada suami. Sedangkan suami taat pada suami. Yang kelima lah. Yang terakhir lah. Dan 5 ni lah. Lah apa cepet? Dan kelima. Ya kelima lah. Dan kelima. Kanan lah. 5 apa 6? Dan kelima kalau tak salah. Yang kelima. Sakara hadiyati zaujiha. Mereka itu bersyukur apa yang dia gia ke dek laki Itu bahasa awam Apa yang dia gia dek laki nyoba bersyukur. Nyoba bulan kapatang alhamdulillah rezeki banyak. Ya hari cuaca baik. Dapat gaji kalau lain gaji bulan kapatang pas lo ketemu gajian banyak lo dapat THR. Dapatlah 3 juta, lagi 3 juta minggu yang dulu. Apa ni baca? Alhamdulillah. Minggu setelah tu menyusui tinggal 1 juta lainnya. Apa ni baca? Alhamdulillah. Minggu setelah tu susui cerai tinggal mati lainnya. Apa ni baca? Alhamdulillah. Minggu setelah tu susui cerai.
Nyolah kanai bisu. Nyolah kan pitit dua tui lah nyo apa nak cak? Nyolah ai. Dan yang jamai dan kau patui tunggu dah itu ni. Di bawah dan dua tui jum Malaysia pun pada pek dah kawan. Di yang kelima, istri adalah mensyukuri apa yang dia giat suami. Syukuri berapapun itu pendapatan suami, syukuri. Kini bu, insyaAllah tak sampai awak. Banyak kini istri tak bersyukur kepada suami. Tak merasa cukupnya dek gaji laki dah, dek pemerintah laki sehingga ikut maju ke fair banyak kini. Yo lah, ada lah. Sehingga bu ikolah nak kapal yang parah kau. Apabila nyo meninggalkan kewajipannya kepada suami, dek mengajar dunia, dek mengajar nak banyak, nak lebih, ikolah istri yang durhaka kepada suami, walaupun nyo taat ibadah. Nah, mana yang kata durhakanya? Dek kerana nyo mengajar popularitas, nak banyak dapat saya lihat seminggu petang, Masya Allah sebelah rumah orang lah tagak lo Avanza. Saya lihat lo seminggu lain sebelah rumah kaki dah lah tagak lo Fortuner. Dan awak kira dia anda Concord ju lain. Itu dah, mangkuk banyak lah. Dia tak bersyukur dengan pendapatan suami, banyak kafir maju, banyak istri maju. Dan lebih parah lah kuat ada istri serupa ko sempat menitip anak kepada induk, ikolah anak yang paling durhaka. Awak jak ketek saya kajamban nyawai di induk, ciri nyawai di induk. Kini anak awak dek demi karajo nak banyak dapat gaji, batitipkan di induk anak ketek. Akulah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Dek kono banyak terjadi kerana tak merasa cukup di hasil suami. Tak cukupnya dah. Sehingga turun lapangnya, turun tangannya ikut. Sehingga lapor benda anak kan. Tanggungjawab ke suami dah tak abaikan. Kurang diurus makannya dah lain. Kurang diurus kainnya dah lain. Cari pembantu. Habis tu anak dah dulu pada pembantu tu masuk apa? Malah nama bel laki awaknya. Dia udah tu dah. Biasa kain pembantu. Mau urus anak pembantu. Memasak laki pembantu. Apa untuk awak lain? Tuan. Akulah istri yang tidak bersyukur kepada suami. Dia bersyukur kepada suami apapun pendapatannya, bersyukurlah apapun yang nyogin kawat. Berarti itulah yang namanya keridhaan Allah rasaki untuk sikit saja. Dan terakhir kata Nabi, dan terakhir adalah perbuatan wanita yang dicintai oleh Allah. Ir'ud amala bis saujaha. Mereka itu berdandan, berpakaian, tujuannya adalah untuk suami. Aku yang keenam. Bersoleknya, berpakaiannya, berdandannya, tujuannya adalah untuk membuat suami senang. Tak untuk orang lain lah. Tapi untuk suami, itu apa mau kasihnya? Kita boleh berdandan bu, berhias rancak-rancak, tapi tujuan di hati awak adalah untuk menyenangkan hati suami. Jangan giliran keluar saja rancak-rancak. Kok keluar badak 3 macam, lip, lepong, gincu segala macam 3 jam tu selesai lo. Jadi yo kacau, pencong je sangat. Lagi cik lain. Ya. Kau dah tu dah. Tagak ada muka kacau kadang tu. Kita lihat jo. Ada jo lagi nek kurang kok. Itu giliran kalau tujuan ibu itu tuh supaya dipuji orang lain, risiko kelirunya. Risiko kelirunya supaya ambo mah dipuji di orang, nak cari orang kan betul. Sementara giliran untuk suami, sabalah lainnya, aku lah yang kasihkan. Dan terakhir yang keenam kata Nabi, mereka itu berdandan tujuannya adalah untuk suami. Giliran di rumah, barasi-barasi pakai non harum-harum. Kau pakai keluar rancak, ibu rumah la ilah Allah pakai baju KTP ketiak masam. Ada baju KTP. Ya, sabarlah aja. Ya, kata tu. Kau lah yang kasih. Nyut di mana laki kau nak sanang. Bila ada waktu isu pada suku dua orang yang pen isu. Nyut ada lo tu buat. Ada 3 istri yang masih hidup di dunia kini. Tetapi nyolah
lah dicap menjadi bidadari sarung. Ada 3 perbuatannya. Nyo masih hidup di dunia kok istri manusia, tetapi nyo lah dicap menjadi bidadari sor. 3 golongannya. Tapi tu besok insyaAllah suruh buat nyampean sor. Tak jangan ini dah lain. Jangan lobo, benar tu lobo namo. Oh, ya ini saudara kan. Ya dalam tu buat tu nyampean sor. Nyo masih hidup kini. Bidadari surga, tapi nyo masih hidup di dunia, tapi nyo lah disahkan menjadi bidadari sor. 3 perbuatannya suat betul. Nah, itu yang kelima, Bu. Dan terakhir perbuatan ibu amo, dosanya amo, ya wanita yang dicintai oleh Allah. Yang pertama apa tadi? Ulang lihat. Menutup aurat. Menutup aurat. Dan kedua, Tidak suka keluar. Yang tidak meninggalkan rumah. tidak suka keluar rumah. Dan ketiga, Mempunyai rasa malu. Yang mempunyai rasa malu. Mempunyai rasa malu. Dan keempat, Taat suami. menyenangkan hati dan taat kepada suami. Dan kelima, bersyukur atas pemberian suami. Dan keenam dan terakhir, berdandanlah ibu sepuasnya, tapi tujuannya adalah untuk suami. Insya Allah akan terwujud namanya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kasih, sayang, mencintai, menghargai akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, kalau tidak waktu yang membatas, kami biasanya walaupun siang walaupun malam kami membuka namanya sesi tanya jawab. Tapi tidak pernah waktu membatas salah. Kini kok waktu terbatas, mungkin awak tak membuka sesi tanya jawab dong. Nah, coba maghrib kini jam 6:10 atau seperempat lah masuk maghrib. Tidak sampai setengah jam dah. Dan mungkin ada acara dah. Dia mungkin itu saja Bapak dan Ibu pada diri berbahagia. Sebelum kami tutup dari awal kinilah kabar akhir penyampaian kami. Mungkin banyak yang tak terletak sebelum datang PN. Nah, batang gadang lampu panjek dan yuran tiang lampu titik kok tertusuk buah sedang masak kok terlalu